Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullah fa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madati ya karamati fid darini amin. Insyaallah pembahasan sebelumnya itu tentang niat salat. Niat salat terbagi bergantung kepada salat yang diniatkan. Kalau salat fardu ada 3 yang harus diniatkan. 1, qasad, aku salat. Yang kedua adalah ta'yin, zuhur, asar atau maghrib. Yang ketiga adalah ta'arrud, menyindir atau melintaskan fardu. Aku salat fardu zuhur, fardu asar. Kemudian lillahi ta'ala sama tunai dan qadha itu khilafiyah. Itu pembahasan kemarin April supaya menyambung. Nah, sekarang membahas tentang naflu dzul waqti. Bagaimana salat sunat yang punya waktu? Wan naflu dzul waqti, salat sunat yang punya waktu, awis sababi atau punya sebab, kal fardi fima sabaq, sama dengan salat fardu dalam pembahasan yang telah terdahulu. Apa itu pembahasan yang telah terdahulu? Min istirati qasdi fi'lis salat, dari mensyaratkan bertujuan melakukan salat. Disyaratkan qasad melakukan salat, dan ta'yiniha menentukannya salat. 2 hal. Aku salat itu qasad. Kemudian menentukan sunat zuhur, qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur. Mana contohnya salat sunat yang punya waktu? Seperti salat Idul Fitri. Ini waktunya dari tergelincir, waktunya dari terbit matahari. Di sini ada khilafiyah, ada terbit langsung masuk waktu, ada yang mengatakan mesti terangkat kadar 1 tombak sampai tergelincir matahari. Atau nahar, itu waktunya juga sama. Dan salat duha, ini waktunya juga sama. Jadi salat duha, Idul Fitri, Idul Adha itu waktunya sama. Kemudian rawatib salat isya. Rawatib salat isya, apakah itu qabliyah atau ba'diyah? Kapan masuknya waktu untuk qabliyah salat fardu? Setelah masuk waktu salat tersebut. Dan kapan masuknya waktu ba'diyah fardu? Setelah melesaikan fardu tersebut. Kapan berakhirnya waktu qabliyah ba'diyah? Dengan berakhirnya waktu tersebut. Kesimpulannya, melakukan qabliyah zuhur setelah zuhur qadha atau tunai? Melakukan qabliyah zuhur setelah zuhur qadha atau tunai? Tunai. Nah, tunai. Karena qabliyah itu masuk waktunya setelah waktu zuhur masuk, berakhir dengan berakhirnya waktu zuhur. Ba'diyah zuhur masuk waktunya setelah sholat zuhur, berakhir dengan berakhirnya waktu zuhur. Berarti qabliyah yang dikerjakan selesai sholat zuhur itu hukumnya tunai.
Dalilnya, ketika seorang sahabat melakukan solat selesai solat subuh, maka Nabi bersabda, as-salat as-subhani fil yaum, apakah ada 2 solat subuh dalam satu hari? Maka sahabat itu mengatakan, ya Rasulullah, saya melakukan solat sunat qobliyah subuh yang belum saya lakukan tadi. Jadi melakukan qobliyah subuh setelah subuh, dan Nabi diam atas hal tersebut, maka jadilah dia hadis takrar. Nah, disetujui oleh Nabi SAW. Maka para ulama, boleh kita melakukan qobliyah subuh itu setelah subuh, dan hukumnya tidak haram, dan jatuhnya tunai. Hanya saja untuk hari ini jangan dilakukan di masjid. Nah, bisa saja orang menganggap kita nggak tahu agama, dia melakukan ba'diyah subuh. Kemudian salat witir. Kapan masuk salat witir, Irfan, waktunya? Setelah salat isya. Kapan berakhirnya? Sampai terbit fajar. Dan salat gerhana, dan salat istisqa. Wa fi istiratin nafliyati wajhan. Kemudian tentang mensyaratkan niat sunat, tentang mensyaratkan niat nafliyah, menyebutkan salat sunat itu 2 pendapat murid Imam Syafi'i. Aku salat sunat duha, aku salat wajib, duha wajib. Nah, sunat itu wajib nggak disebutkan dalam niat? Sunat duha, sunat zuhur. Ada 2 pendapat. Kama fi niyatil fardiyah, sebagaimana pada meniatkan fardu. Nah, meniatkan fardu menurut pendapat yang kuat wajib. Nah, begitu juga meniatkan sunat dalam solat duha juga wajib. Enggak boleh aku solat duha 2 rakaat, tapi aku solat sunat duha 2 rakaat. Ini pendapat yang pertama. Pendapat kedua mengatakan boleh, enggak perlu sebut sunat, langsung aja aku solat duha 2 rakaat. Itu pendapat di dalam Muharrar. Kemudian ditarjih oleh Imam Nawawi, qultu as-sahihu la tustaratu niyatun nafliyati wallahu a'lam. Aku katakan pendapat yang kuat adalah tidak disyaratkan meniatkan sunat. Wallahu a'lam. Ini pendapat yang kuat. Beda sama pendapat dalam meniatkan fardu. Dalam meniatkan fardu yang kuat adalah menyebut fardu. Dalam salat sunat menyebut sunat. Itu pendapat lemah. Yang kuat adalah tidak perlu meniatkan sunat. Ini hukum. Nah, beda sama amal. Kalau amal apa? Khurujul minal khilaf mustahab. Itu amal. Keluar pada perbedaan pendapat ulama, sunat. Ya, jadi kita nggak pikir ini apa hukumnya lagi. Kita pengennya yang ikhtiyar. Oke, berarti salat sunat, aku salat sunat ba'diyaz zuhur. Aku salat sunat qobliyaz zuhur. Aku salat sunat witir. Sebutin sunatnya. Kenapa tidak wajib menyebutkan niat nafliyah li adamil makna? Karena tidak ada tujuan. Al-mu'allala bihi, yang dijadikan alasan dengannya tujuan sebagaimana pada fardiyah. Karena tidak ada makna, tidak ada tujuan yang dijadikan alasan dengannya tujuan pada niat fardu. Menurut pendapat yang kuat, meniatkan fardu hukumnya wajib. Apa alasannya, Yusuf? Di dalam salat fardu, menyebutkan fardu dalam niat hukumnya wajib. Menurut pendapat yang kuat, apa alasannya? Karena
lihat lagi di kitab sebelahnya, wal asahu wujubu niyatil fardiyah ma'a dzukir as-sadiqi bis salatil mu'adah. Karena salat zuhur tanpa menyebutkan fardu itu bisa menjadi salat fardu asli, bisa menjadi salat mu'adah. Aku salat zuhur 4 rakaat makmum. Aku salat zuhur 4 rakaat makmum. Apa bedanya sama orang yang salat zuhur pertama sekali di hari itu sama orang yang diajak kawan menemani jamaah? Apri kan? Apri temannya salat Apri. Nah, Allahu Akbar. Antum niat apa? Hah? Antum niatnya apa? Ketika hari itu saya ajak nemenin sholat, antum niatnya apa? Hah? Apa? Iya Karim, ini kalau begini bagaimana mau dijelasin hukum? Kayak aib aja. Nah, enggak, niat apa? Kalau diajak nemenin sholat, antum udah sholat nih, kawan terlambat, ajak nemenin, niatnya apa? Zuhur, niatnya apa? Ku sholat? Hah? Sunat zuhur? Aku sholat sunat zuhur? Ada sunat zuhur? Aku sholat zuhur, nggak ada perlu sebut niat, nggak ada perlu sebut fardu, nggak perlu disebut sunnah. Kalau antum sebut sunnah, nggak ada zuhur yang sunnah. Kalau antum sebut fardu, fardu sudah selesai tadi. Nah, apa bedanya? Karena kalau fardu, ada fardu yang wajib, ada fardu, kalau disebut niat zuhur, ada zuhur yang fardu, ada zuhur yang enggak fardu. Nah, alasan ini supaya beda mana zuhur yang asli, mana zuhur yang diulang, maka disyariatkan kalau niat menyebutkan fardiyah. Karena fungsi niat adalah litamyizi maratibil ibadah, untuk membedakan tingkatan-tingkatan ibadah. Oh, ini fardu asli nih. Ini fardu mu'adah, ulang, yang hukumnya sunat. Maka, nah, dalam fardu perlu menyebutkan fardu, karena ada fardu yang tidak, karena ada zuhur yang tidak fardu. Nah, dalam qobliyah zuhur, ada mengqobliyah zuhur yang fardu. Semua qobliyah zuhur sunnah, semua ba'diyah zuhur sunnah. Jadi tidak ada tamyizi maratibil ibadah. Alasan niat menyebutkan sunat itu nggak ada di sana. Nah, karena seluruh rawatib pasti sunnah, tidak semua fardu wajib. Tidak semua zuhur wajib. Paham Fatur? Bisa dipahami? Nah, itulah kalimat yang dimaksudkan li'adamil maknal mu'allalibi, karena tidak ada tujuan yang dijadikan alasan dengannya tujuan pada fardu. Itulah alasan kenapa fardu harus disebutkan fardu, karena kenapa zuhur harus disebutkan fardu dalam niat, karena ada zuhur yang fardu, ada zuhur yang mu'adah. Sementara dalam masalah salat sunat itu tidak ada sunat yang fardu, semuanya sunat. Wa fi istirati niyatil ada'i wal qada'i wal idafati lillahi ta'ala khilafus sabi. Dalam hal mensyaratkan niat tunai, niat qada, menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu khilaf yang telah terdahulu. Akal itu persis. Nah, pendapat yang kuat tidak perlu menyebutkan lillahi ta'ala, tidak perlu menyebutkan tunai dan qada.
tapi pendapat yang lemah mesti. Wa yakfi fi naflin mutlak, cukup pada sunat mutlak. Apa itu sunat mutlak? Ma la yataqayyadu bi waqtin wala sababin, salat yang tidak ada kaitannya dengan waktu dan sebab, salat yang tidak ada hubungan dengan waktu, tidak terkait dengan sebab. Apa yang cukup? Fa'il niyatu fi'lis salat, niat mengerjakan salat. Aku salat, itu doang. Nah, angkat tangan, Allahu Akbar, aku salat 2 rakaat karena Allah. Nah, ditanya salat apa? Mutlak. Mutlak. Nah, umum. Yang penting salat. Lihusuli biha, karena hasilnya sunat mutlak dengannya niat aku salat. Walam yazkuru huna khilafan, dan tidak menyebutkan mereka ulama di sini yaitu hal salat sunat mutlak akan khilaf tentang disyaratkan niat sunat. Walam yazkuru, dan tidak menyebutkan mereka para ulama huna di sini dalam masalah sunat mutlak akan khilaf tentang disyaratkannya sunat niat sunat. Wa yumkinu maji'uhu, bisa saja terjadinya khilaf, tapi mereka enggak sebutkan. Potensi terjadi khilaf itu ada. Maka kalau terdengar di lapangan, nah, salat sunat mutlak mesti sebutkan sunatnya atau enggak? Kalau ada orang katakan iya, terima saja. Kalau ada orang bilang tidak, juga enggak ada masalah. Karena kata Imam Jalaluddin, yumkinu maji'u, ada kemungkinan khilafiyah menyebut sunat atau tidak dalam niat pada salat sunat mutlak, sebagaimana dikatakan oleh Imam Rafi'i. Dan juga ada kemungkinan maji'ul khilaf fil idafati ilallah, datangnya perbedaan ulama, perbedaan pendapat ulama dalam hal disandarkan kepada Allah Ta'ala. Perlu enggak lillahi ta'ala atau tidak? Semuanya khilaf. Salat wajib khilaf, salat sunat yang ada sebab waktu khilaf, salat sunat mutlak juga khilaf. Sebelum dilanjutkan, apa contoh salat sunat mutlak, Ilyas? Ingat definisinya, salat yang tidak ada waktu dan sebab. Apa contohnya? Salat seperti salatnya para imam dahulu, sampai rakaatnya kesan. Oke, seperti Imam Ahmad bin Hanbal, salat sunat setiap malam 300 rakaat. Itu salat sunat mutlak. Termasuk juga salat sunat mutlak kata ulama salat istikharah. Termasuk juga salat hajat. Termasuk juga salat taubah. Itu humilah. Kenapa? Karena sabab dari salat itu tidak zahir. Nah, kenapa tidak zahir? Karena kita buat salat taubat, apakah dosa kita masih ada atau sudah habis? Nggak tahu kan? Nah, kalau sudah habis berarti nggak perlu salat taubat. Kalau masih ada baru perlu. Jadi sababnya nggak jelas. Tapi kalau sunat safar sababnya jelas. Ini mau berangkat. Kalau gerhana nampak gerhananya. Kalau kemarau nampak salat istisqa-nya. Tapi salat atau salat pengen saja. Salat pengen salat. Itu salat sunat mutlak. Wa niyatu bil qalbi, niat itu harus di dalam hati. Fala yakfin nutku, maka tidak cukup hanya dilafalkan beserta lalainya hati. Nah, beserta lalainya hati. Lafaz niat tidak cukup kalau dalam hati tidak ada niat.
Wala yadurun nutku, tidak mengapa dituturkan dengan sebalik mafi, sesuatu yang ada ia seseorang di dalamnya. Tidak mengapa dituturkan dalam lidah berbeda dengan mafi, sesuatu yang ada ia seorang di dalamnya sesuatu. Contoh, karena qasadaz zuhra, ada ia seseorang itu mengqasad salat zuhur dalam hatinya. Wasabaqa lisanu ilal asri, tapi terlanjur lidahnya ke salat asar. Nah, tadi salat zuhur dia niat usolli fardal asri arba'a rakaati lillahi ta'ala, Allahu akbar. Dalam hatinya aku salat pada zuhur 4 rakaat makmum lillahi ta'ala. Jadi antara hati dan lidah berbeda, itu tidak pengaruh. Yang penting hati dengan kenyataannya sama. Salatnya zuhur, niatnya zuhur. Salatnya asar, niatnya asar. Gak masalah kalau lidahnya salah baca lafaz niat. Bermasalah kalau dia imam. Nah, coba aja nanti imam salat asar, sholli fardhu zuhri arba'a raka'atin imaman lillahi ta'ala, Allahu akbar. Pasti jamaah akan negur, karena mereka nggak tahu apa yang ada dalam hati. Nah, jadi kalau imam jangan dibuat nggak bermasalah. Bisa orang tidak walaupun kita boleh berjamaah dengan orang yang sholat zuhur, kita sholat asar, orang sholat zuhur boleh berjamaah, tapi hukumnya khilaful aula. Wa yunnabun nutku bil manwi kubailat takbiri, disunnatkan, bukan disunahkan, disunnatkan menuturkan dengan yang diniatkan sesaat sebelum takbir, liyusa'idal lisanu al-qalba, supaya membantu oleh lidah akan hati. Nah, ini yang dibantah oleh Muhammadiyah dan Muhammadiyah plus. Nah, itu kan istilahnya. Istilah baru. Nah, bisa nggak tahu ya? Alhamdulillah, saya ada yang nggak tahu. Jadi ada nilainya saya ngomong. Nah, disunahkan menuturkan dengan niatkan sesaat sebelum takbir. Dalilnya mana? Kenapa tidak dikatakan tusannu? Kalau tusannu itu harus kepada dalil yang mantuk. Tapi kalau dalil mafhum istimbat itu kepada kalimat yundabu. Jadi ulama menjaga adab. Nah, di mana dalilnya? Satu, hadis puasa. Ketika Nabi SAW datang ke rumah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Nabi bertanya, hal indaki ta'amun, apakah bersama itu ada makanan? Sayyidah Aisyah katakan tidak. Saat itu Nabi katakan, idzan ana shaim. Yang kedua adalah dalil talbiyah, disunahkan melantunkan niat beserta talbiyah, nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala, itu niat. Kemudian itu sudah ada di puasa, kemudian di haji, kemudian Masya Allah, ada dalil lain? Ada dalil lain? Nah, cukup dua dalil sana, maka untuk sholat diistimbat, disamakan. Yang kedua, tujuannya di sini taklilnya adalah supaya lidah bisa membantu hati. Apa maksud lidah membantu hati? Ketika selesai niat sholat, datang syaitan membisikkan kamu salah niat, maka kita nggak akan was-was, karena kita sudah dengar niat kita sendiri di telinga. Jadi menguatkan hati. Ya. Salah niat misalnya, kan selalu tadi di salah satu waktunya itu kan di qasad. Jadi kita pernah dengar qasadnya itu kita tasawurkan, kita bayangkan awal ibadah itu hingga akhir ibadahnya. Jadi katakan
yang kita ucapkan di hati itu lafaznya, bukan yang sebenarnya. Apakah seperti itu? Nah, jadi dia harus belajar definisi satu, ya harus mengerti dengan apa yang diucapkan. Kata dia yang ada dalam hati itu lafaz niat. Kan aneh bahasa itu. Mana ada lafaz dalam hati? Lafaz harus di lidah. Apabila disebut lafaz pasti di lidah. Nggak akan ada lafaz dalam hati. Apabila ada dalam hati itu namanya niat, nggak akan jadi lafaz. Itu penggunaan bahasa yang keliru. Yang kedua qasad. Qasad itu apa maknanya? Qasad itu maknanya bukan menghayal. Qasad itu maknanya bukan membayangkan. Membayangkan itu bukan qasad, tapi tasawur, menggambarkan sholat. Sementara qasad adalah hasrat, melakukan sesuatu, unsur kesengajaan. Nah, ada unsur kesengajaan dia melakukan apa yang dilakukan tersebut, yaitu sholat, sehingga dikatakan aku sholat. Nah, orang kampung dinampakkan itu, sengaja aku sholat. Dinampakkan makna qasad itu, sengaja aku sholat. Khair. Dari mana dapat? Alam arwah. Asani, pendapat yang kedua, rukun yang kedua adalah takbiratul ihram. Wa ta'ayyanu fiha, mesti padanya takbiratul ihram terhadap orang yang mampu, yaitu kalimat Allahu Akbar. Li'annahu, karena sesungguhnya Nabi SAW karena ada ia Nabi itu selalu yastaftihu salata bi, memulai ia Nabi akan solat dengannya Allahu Akbar. Bahkan akannya hadis oleh Imam Ibnu Majah dan yang lainnya. Kemudian Nabi bersabda dalam hadis yang lain, sallu kama ra'aitumuni usalli. Ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku mengerjakan salat. Hadis Imam Bukhari. Maka tidak cukup kalimat Allahul Kabir, juga tidak cukup Ar-Rahmanu Akbar, karena satu-satunya lafaz yang Nabi gunakan sepanjang hidup dalam ibadah solat hanya Allahu Akbar. Dan ada ulama mengatakan tidak mengapa menambahkan wala tadurru ziyadah la tamna'ul isma, tidak mengapa menambahkan sesuatu yang tidak menghalang ia penambahan akan nama. Tidak menghalang ia penambahan akan nama, seperti Allahul Akbar bi ziyadatil lam atau alif lam, dengan menambahkan alif lam. Wa kadza, baliku juga tidak masalah Allahul Jalilu Akbar. Menurut pendapat yang kuat. Nah, Allahul Jalilu Akbar sebatas pengetahuan. Nah, jangan diamalkan kalau mau juga di salat sunat. Nah, di salat wajib jangan. Wal tsani taduru ziyadatu fihi. Pendapat yang kedua, mudarat atau bermasalah penambahan padanya takbir listiqlaliha, dan karena berdiri sendirinya penambahan dengan sebalik yang pertama. Seulang, menurut pendapat yang kedua, taduru ziyada, bermasalah menambah, fihi, padanya kalimat Allahul Jalilu Akbar. Kenapa bermasalah? Karena berdiri sendirinya tambahan dengan sebalik yang pertama. Mana yang pertama? Allahul Akbar. Allahul Akbar. Penambahan di sana ada alif lam. Alif lam ditambah menumpang kepada kalimat takbir. Sementara Allahul Jalilu Akbar penambahnya Al-Jalil. Al-Jalil itu mustaqil, berdiri sendiri, enggak nempel kepada kalimat lain. Jadi menurut pendapat kedua, enggak boleh Allahul Jalilu Akbar, karena penambahannya berdiri sendiri. La akbarullah,
La yakfi alal as-sahihi, tidak mencukupi akbarullah menurut pendapat sahih. Kenapa tidak mencukupi? Li'annahu la yusamma takbiran, karena dia tidak disebut takbir. Itu bukan takbir. Yang takbir adalah Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, sementara akbar Allah itu bukan dianggap takbir. Wa tsani yamna'u dzalik. Kok ada wasani yamna'u dzalik? Pendapat yang kedua, terlarang demikian. Pendapat yang pertama, tidak cukup demikian. Pendapat yang kedua, terlarang demikian. Apa bedanya? Terlarang sama nggak cukup, apa bedanya? La akbarullah. La akbarullah itu la yakfi ala sahihi. Menurut pendapat kedua tidak cukup karena tidak sebut takbir. Menurut pendapat kedua yamna'u dzalik, terlarang demikian. Nah, khilaf lafzi saja. Enggak cukup sama terlarang. Mungkin enggak cukup batal salat, kalau terlarang berdosa. Nah, supaya beda. Yang jelas mau ikut pendapat sahih, mau ikut pendapat muqabil sahih, hasilnya tetap nggak boleh. Nah, tapi menurut pendapat sahih hanya nggak cukup. Kalau nggak cukup, nggak sah dan tidak berdosa. Tapi menurut pendapat yang kedua, terlarang. Berarti kita melakukan perkara yang dilarang oleh agama, bisa berdosa. Tapi kalau kaitannya dengan sholat, sama-sama tidak sah. Wa man ajaza wa huwa natikun anit takbiri tarajjama anhu bi ayyi lughatin syaa. Siapa saja yang dia tidak mampu, wa man ajaza, siapa saja yang dia tidak mampu, wa huwa natikun, sama kitabnya, wa huwa natikun anit takbir, dan dianya seseorang itu menuturkan dari takbir. Orang yang tidak mampu menuturkan dari takbir, wa man ajaza wa huwa natikun anit takbiri. Nah, gitu redaksinya. Wa man ajaza wa huwa natikun anit takbiri. Tadi salah baca. Wa man ajaza wa huwa natikun anit takbiri. Bacaan yang benar yang pertama. Ihsan, coba terjemahkan kalau saya baca begini. Ini bacaan yang benar. Wa man ajaza wa huwa natikun anit takbiri. Itu bacaan yang benar. Bacaan yang salah, wa man ajaza wa huwa natikun anit takbiri. Coba terjemahkan dua redaksi tersebut. Siapa saja yang lemah, dan siapa saja yang lemah itu orang yang menuturkan dari takbir. Itu terjemahan pertama. Terjemahan kedua, Teman saja, siapa saja yang lemah, dianya orang yang lemah, orang yang menuturkan dari takbir. Abu, itu kan kalimatnya simpel saja, tapi kalau titik komanya nggak jelas, bikin rancu mana ya? Terjemahan pertama, Abu Bakar. Seseorang tidak mampu dan dianya itu menuturkan dari takbir. Oke, terjemahan kedua yang salah. Ismail.
saja yang tidak mampu dan dia yang tidak mampu itu menentukan dari takdir. Itu terjemahan yang benar. Terjemahan yang salah, Siapa saja yang tidak mampu menentukan dari takdir. sama. Faiz, Teman ajaza dan orang-orang yang lemah ya, bahwa natikun anit takbir, siapa orang yang lemah itu natik anit takbir, mengucapkan daripada mengucapkan takbir. Yang kedua dikait kepada hal, kalau yang kedua tadi itu keadaannya seseorang itu natik anit takbir. Pertama bedanya, kalau yang notasi pertama itu mubtada khabar, dan yang kedua dikait kepada hal, jadi disambung seperti itu. Katakan robi dengan waw. jadi hukumnya surahnya sama. Surahnya beda. Surah pertama apa? Pertama itu mengabarkan isi dari man ajaza itu. Dua itu siapa yang lemah itu natik an takbir, orang yang lemah dalam bertutur Iya. dengan takbir. Sedangkan yang kedua itu keadaannya bersambung, karena seperti keterangan dirobi dengan waw. Nah, Persi Yusuf. Waman ajaza, siapa saja yang lemah ia. Siapa ada yang lemah? Wahwana tikun. Orang yang lemah itu dia menuturkan dan anit takbir itu dari mana dia lemah? Dari takbir. Dia mampu menuturkan tapi lemah. Mungkin saja dia bisa menuturkan dengan bahasa lain, dengan bahasa Arab. Nah, Persi kedua. Waman ajaza, siapa saja yang lemah dan dianya yang lemah adalah natikun anit takbir, orang yang menuturkan dari takbir. Khair, Masya Allah. Jadi kalimat ringkas. Nah, perlu kadangkala perhatian kepada nahunya. Anit takbir itu mutalak kepada ajaza. Waman ajaza wa huwa natikun anit takbiri. Itu bacaan yang benar. Kalau kita sambung waman ajaza wa huwa natikun anit takbiri, itu tasawurnya enggak jelas. Bingung, tidak ada masuk mafhum fikih di sana. Waman ajaza wa huwa natikun, siapa saja yang tidak mampu ia, padahal dianya seseorang itu bisa bicara. Dari mana dia tidak mampu? Dari melantunkan takbir. Jadi bukan cerita orang bisu. Kalau orang bisu itu enggak kita bahas di sini. Waman ajaza wa aqas, itu enggak perlu dibahas. Nah, orang bisu lagi bawa fikihnya. Nanti dia wajib menggerakkan lidah dan takbir. Yang kita bahas adalah wa huwa natik. Jadi huwa itu jumlah mubtada khabar dia hal kepada man. Waman ajaza, dan siapa saja padahal dianya siapa itu mampu bicara. Dari mana dia lemah? Dari melantunkan takbir. Nggak bisa dia ngomong Allahu Akbar. Nah, contoh yang paling tepat adalah Cina yang baru masuk Islam, atau dia nggak tahu bagaimana yang namanya takbir itu. Apa yang harus dilakukan? Tarjamaanhu, menterjemahkan ia seseorang darinya takbir dengan bahasa mana saja yang dia mau. Bahasa Padang boleh, Allah nanggadang. Nah, bahasa Indonesia boleh, Allah Maha Besar. Kalau dia nggak bisa baca Allahu Akbar. Wala ya'dilu illa ghairi minal azkar, dan dia tidak boleh berpaling kepada selainnya terjemahan
Dari mana selain terjemahan? Dari zikir-zikir yang lain. Nggak boleh diganti dengan subhanallah, nggak boleh diganti dengan alhamdulillah, mesti diterjemahkan. Itu yang pertama kewajibannya. Kewajiban kedua, wa wajibat ta'allum, dia wajib belajar dan wajiblah belajar in qadara alaihi, jika dia mampu di atasnya belajar, walaupun dengan cara safar, berangkat ke negeri yang lain. Wa ba'da ta'allum, dan setelah belajar, la yajibu qada'u ma sallahu bi tarjamati qablahu, dan setelah belajar, artinya setelah pandai, tidak wajib mengqadha apa saja yang telah dia kerjakan akannya dengan terjemahan sebelumnya belajar, kecuali, artinya wajib diqadha, ayyakuna, bahwa ada ia seseorang, akharahu, itu menunda ia seseorang akannya belajar, ma'at tamakkuni anhu, serta mungkin darinya belajar. Fa innahu, maka sesungguhnya, la budda min salatihi bitarjamah, harus dari salatnya orang tersebut dengan pakai terjemahan takbir ketika hampir habis waktu, ketika sempit waktu, lihurmatihi, untuk menghormatinya waktu. Wajibul qada'u, dan wajib mengqada salat tersebut, litafritihi bitakhir, karena menunda, karena cerobohnya seseorang dengan sebab menunda belajar. Wa yajibu alal akhras, ini mafhum mukhalafah kepada wa huwa nati, wajib terhadap si bisu, tahriku lisani, menggerakkan lidahnya, wasyafataihi, dan dua lidahnya, walahati, wasyafataihi, dan dua bibirnya, walahatihi, dan rahang-rahangnya dua bibir, dan rahang-rahangnya si bisu. Lahati jamak kan? Jamak? Bitakbiri, dengan takbir, qadra imkanihi, kadar mungkinnya seseorang, kadar mungkinnya seseorang, kadar memungkinkannya menggerakkan. Karena rahang itu dibuat jamak karena kita memiliki 4 tulang rahang, walaupun hakikatnya itu rahang satu, rahang bawah, rahang atas. Lihat definisi pada zakan. Zakan itu adalah tempat pertemuan dua rahang bawah, lukun, nah dagu. Jadi kalau dibuka tuh rahang itu ada 4, maka dibuat jamak. Jadi wajib digerakkan. Qala fi Syarhil Muhadzabi, berkata Imam Nawawi dalam kitab Syarah Muhadzab, wa hakadza, begitu juga wajib menggerakkan lidah, dua bibir, dan semua tulang rahang bagi si bisu ketika tasahudnya dan salamnya dan seluruh zikir-zikirnya. Al-Fatihah wajib pada yang wajib, sunnah pada bacaan sunnah. Wa yusannu rafu yadayhi fi takbirihi hazwa mankibai, disunahkan mengangkat kedua tangannya seseorang pada saat takbirnya seseorang, hazwa mankibaihi, sejajar dengan dua bahunya seseorang. Karena ada hadis Sayyidina Abdullah bin Umar, sesungguhnya Nabi SAW itu karena ada ya Nabi yarfa'u yadayhi,
mengangkat ia Nabi akan kedua tangannya Nabi hazwa mangkibai, sejajar dengan dua bahunya Nabi, idza tatahas salata, apabila memulai ia Nabi akan salat. Muttafaqun alaih. Qala, berkata Imam Nawawi dalam Syarah Muslim dan selainnya Syarah Muslim, makna daripada hazwa mangkibai, maksud dengan sejajar dua bahu adalah ayyuhazia, bahwa mensejajarkan ia seseorang atrofa asabihi, ujung jari jemarinya seseorang, a'la udunai, yang bagian atas dua telinganya, wa ibhamahu mubtada irang itu hal, dan dua jempolnya seseorang, oh berarti ini bina majhul. Ulang, ayyuhada, nah karena ibhama rafa, maka oh antum abamai. Nah kalau ihamai pas, tak usah ibhamahu. Alif. Kalau Yusuf? Ya. Jadi ada dua cara. Nah, kalau ibhamahu yuhaza bina majhul. Di sana yuhazia barisnya. Majhulnya yuhazia. Ayyuhazia. Yuhazia. Yuhazia. Dhamma awal, fathah sebelum akhir. Fi'il mudhari. Ayyuhaza. Betul? Hadza yuhazi. Yuhada. Jangan baris, jangan aturan majhul yang dirubah, huruf ujungnya yang dirubah. Yuhaza. Tulisan di kitabnya atau aturannya? Berarti yuhazaya. Fa'ala yufa'ilu. Fa'ala yufa'ilu. Haza yuhaziyu. Yuhazi. Sekarang buat bina majhul, dhamma awal, fathah sebelum akhir. Itu kasrah itu. Dia nggak menghilangkan. Kalau yuhaza itu kita hilangkan. Dan kita hilangkan yuhaza kan dari. Jangan dipindahkan ilatnya, tetap yuhazaya. Yufa'alu. Yufa'ala yufa'ilu. Yufa'ilu menjadi yufa'alu. Yuhazia yuhazayu. Maka ini bukan bukan huruf pasif, bukan mujarrad. Seperti
Ada contoh lain? Kalau yuhaza, yuhaza itu yang Jangan baca yuhaza ya. Yuhazaya. Dia kan mutaya. Masuk nasab. Mutaya nasab dengan fathah zahir. Kemudian kita buat dia bina majhul. Kenapa bina majhul? Karena ibhama rafa. Nah, tapi kalau kita antum ibhamai, itu dah pas dengan arti yang tadi. Ayuhadiyah, bahwa mensejajarkan ia seseorang atrofa asabihi, ujung-ujung jari jemarinya, a'la udhunai, bagian atas dua telinganya, wa ibhamaihi, atau kepada atrofa, dan mensejajarkan ia seorang akan dua jempolnya, syahmatai udhunaihi, yang lunak, dua yang lunak dari dua telinganya, ini syahmat. Kemudian rohataihi, itu kita baca atrofa, rohataihi, dan akan dua rohahnya sejajar dengan mangkibai, dua pundaknya. Wadhala zal hazwa wa ma tusrifa min mu'jamah. Zal dari kalimat hazwun, hazwa, yahzu, hazin. Wa ma tusrifa min, yang ditasrif dari kalimat hazwun itu zalnya bertitik. Nah, apa yang ditasrif? Yaitu yang tadi digunakan fi'il mudhari'. Jadi itu bertitik. Musannaf ingin memberitahukan itu zal, bukan dal. Wal asahu, menurut pendapat yang kuat, fi waqti raf'i, dalam waktu mengangkat tangan, raf'uhu ma'a ibtidaihi, mengangkatnya tangan bersamaan dengan memulainya takbir. Ini pendapat yang kuat. Mengangkat tangan bermulai takbir. Allah, sejajar, apa serentak. Wasani, menurut pendapat kedua, yarfa'u qabla takbir, mengangkat ia seorang akan tangannya, maf'ul bih dibuang sebelum takbir. Wa yukabbiru, dan baca takbir ia seseorang ma'habti yadai, beserta menurunkan kedua tangan. Jadi ada dua cara. Pendapat yang kuat dari bawah, Allahu Akbar. Pendapat yang kedua dari atas, angkat dulu, Allahu Akbar. Nah, wasaun alal awal, baik berdasarkan pendapat yang pertama atau pendapat kedua, intahat takbiru ma'al hati, ya. Wasaun alal awal, intahat takbiru, berakhirlah takbir, ma'al hati, betul? Atau hatman? Hati. Toknya sambung dengan hamzah. Bisa. Kitab saya hamzahnya nempel sama tok. Hat am, hat am. Kita antum hati, amla. Sawan alal awal, berdasarkan di atas pendapat yang pertama, bersamaan di atas pendapat yang pertama, berakhirlah takbir beserta turun, amla atau tidak. Wakila, dikatakan disunahkan mengakhiri keduanya takbir dan angkat tangan bersamaan. Baik kita ikut pendapat pertama, mengangkat tangan itu dari awal takbir, atau ikut pendapat yang kedua, tangan diangkat, setelah diangkat baru turunnya dan takbir. Baik pendapat pertama maupun yang kedua,
takbir itu berakhir dengan turun atau tidak berakhir. Wakila, menurut pendapat yang kedua, disunahkan mengakhiri keduanya takbir dan angkat tangan bersamaan. Wa yajibu qarnun niyati bit takbiri, wajib menyertakan niat dan takbir. Wajib menyertakan niat dan takbir, yakni maksudnya adalah yajibu qarnuha bi awwalihi wa istishabuha ila akhirih. Wajib menyertakan niat di awalnya takbir dan menyertakannya niat sampai akhirnya takbir. Wajib menyertakannya niat di awal takbir dan istishab, menyertakannya niat sampai akhir takbir. Mudah dipahami, mulai daripada kalimat aku sholat, kemudian bar selesai lillahi ta'ala, sebagaimana dalam kitab Raudhah, Asar Raudhah, Muharrar, juga kitab-kitab yang lain. Menurut pendapat yang kedua, yakfi qarnuha bi awwali, cukup menyertakan niat di awalnya saja, nggak ada masalah. Kalau takbirnya belum habis, niatnya sudah habis. Takbirnya sudah habis, niatnya masih sisa, tidak masalah. Yang penting start takbir, start niat. Soal ujung sama akhirnya nggak mesti bersamaan. Walaijibu istishabu ila akhiri, tidak wajib menyertakannya niat sampai akhir takbir. Wakila, pendapat yang kedua, yajibu bastuha alaihi, wajib menghamparkan niat di atas takbir. Nah, kalau wajib menghamparkan niat di atas takbir, berarti antara niat dan takbir mulainya serentak, habisnya serentak. Wa yatasawwaru qarnuha bi awwali, dan bisa digambarkan menyertakan niat di awalnya takbir bi ayyastahdira, dengan bahwa menghadirkan ia seseorang, maksudnya menghadirkan dalam hati, ma yanwi, sesuatu yang meniatkan ia seseorang. Kapan dihadirkan? Qubailahu, sesaat sebelumnya takbir. Nah, sesaat sebelumnya takbir. Nanti kita